Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Saifuddin. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Muhammadiyah Yogyakarta. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengimplementasikan sistem database yaitu CRUD, create, read, update, dan delete pada sebuah sistem database yang dimana itu merupakan salah satu metode dasar dalam perintah-perintah yang ada di dalam database. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam pengimplementasiannya. Oke, setelah kalian yang perlu kalian siapkan yaitu kalian bisa mendownload XAMPP-nya di browser kalian. Lalu ketika kalian sudah mendownloadnya, kalian bisa buka lalu jalankan MySQL dan Apache-nya ya. Setelah kalian jalankan, kemudian kita bisa masuk ke bagian yang admin ini ya. Nah, nanti tampilan untuk awalnya defaultnya akan seperti ini. Oke, untuk implementasi yang pertama di sini kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu ya. Jadi kita implementasikan create. Kalian bisa masuk ke SQL yang ada pada tab atas ini. Selanjutnya masuk ke kolom yang kosong ini. Lalu kalian bisa perintahkan create. Ini untuk membuat create. Pertama di sini kita akan membuat sebuah database-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa create database. Lalu kita masukkan nama database yang kita inginkan. Nah, jadi setelah seperti ini, database yang kalian inginkan, tinggal kita klik go yang ada pada pojok bawah ini ya, pojok kanan bawah. Nah, setelah selesai, maka di sini akan muncul tanda hijau seperti ini, dan kita bisa lihat di pojok kiri ini sudah berhasil kita buat ya untuk database-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah table ya. Jadi table ini berisikan data-data yang nantinya akan kita butuhkan ya. Contoh seperti name, nama, dan alamat. Kita bisa masuk ke query untuk pembuatan sebuah table. Kita minimize terlebih dahulu. Nah, kalian bisa langsung masuk ke kolom yang kosong di bawah ini ya. Nah, ini misalkan kalian kekecilan bisa kalian perbesar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah table ya, yang berisikan yang telah saya bicarakan tadi seperti name, nama, dan alamat. Untuk perintahnya sama seperti pembuatan seperti database tadi, kita menggunakan create. Namun di sini bukan database ya, tapi table ya. Selanjutnya kita masukkan nama table yang kita inginkan. Contoh mahasiswa. Kalian buka kurung seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan data-data yang ingin kita masukkan ya, atau yang ingin kita tampilkan nanti, yaitu name, contoh name. Lalu kita berikan perintah varchar. Nah, varchar ini itu fungsinya sebagai sebuah penyimpanan string ya. String itu jadi kita bisa nyimpan huruf maupun angka, tapi dengan batas maksimal yang telah ditentukan ya. Kita ketikkan aja varchar. Lalu kita masukkan jumlahnya ya. Kita ini sebenarnya bebas ya, cuman patokan aja mungkin 8 ya. Kita maksimal 8, tidak boleh lebih. Tapi kalau kurang juga nggak apa-apa, nanti misalkan pengetikan name itu kurang. Jadi kita patokannya itu 8. Lalu kita berikan teks ini not null ya. Ini artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya habis name itu nama yang kita masukkan sama ininya, nama varchar. Untuk nama itu kita beri 50 saja ya sebagai batasan. Selanjutnya kita masukkan alamat.
varchar varchar sama, kita berikan 50 saja. Nah, setelah selesai seperti ini, kita masukkan primary key ya. Primary key. Nah, kita berikan primary key, yaitu value di dalamnya adalah name ya. Kita tidak boleh memasukkan primary key yang datanya itu tidak Unix ya. Contohnya misalkan kita masukkan primary key-nya nama. Nah, nama sendiri itu termasuk yang tidak Unix. Kenapa? Karena nama itu kan setiap mahasiswa itu ada aja yang sama ya. Contoh kayak nama Niko itu kan satu ataupun dua ya, dari universitas itu pasti ada nama yang sama. Jadi kita nggak boleh pakai kunci utamanya ya, yang harus Unix ya. Pokoknya harus Unix, entah itu nomor HP ataupun NIM ya salah satunya, ataupun bisa NIK gitu ya. Jadi sebagai patokan lah, intinya sebagai patokan pencarian sebuah data ya. Oke, selanjutnya setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung tutup kurung saja, lalu berikan titik koma ya. Setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung submit query saja. Oke, MySQL sudah berhasil ya, sudah centang. Kita bisa langsung lihat di universitas yang ini ya. Oke, nah maka akan muncul yang mahasiswa yang tabel yang telah kita buat tadi. Nah, di sini sudah muncul ya NIM, nama dan alamat. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini sudah terbuat ya NIM, nama, alamat, dan NIM ini sebagai primary key ya. Jadi patokan, sebuah kunci dari pencarian sebuah data ya nantinya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita ingin memasukkan sebuah data seperti NIM, nama, dan alamat ke dalam sebuah database yang telah kita buat ya. Ini kan ada database ya, NIM, nama, dan alamat. Namun di sini untuk kolomnya itu masih kosong ya, jadi belum ada berisikan data-data mahasiswa. Oke, kita langsung saja masuk ke SQL tadi. Di sini untuk memasukkannya, di sini kita bisa langsung menggunakan perintah insert ya. Insert itu untuk memasukkan ya, menyisipkan. Lalu into. Lalu kita masukkan table nama ya, nama dari sebuah table yang ingin kita masukkan datanya ya, yaitu mahasiswa. Lalu di sini buka kurung, kita isi nama-nama dari tabelnya ya, NIM, terus nama, ada alamat ya. Lalu kita tutup kurung ya. Selanjutnya kita masukkan perintah values ya, nilai dari NIM, nama, dan alamat yang ingin kita masukkan. Contohnya seperti ini. Untuk NIM-nya kita 11223344 ya. Kita masukkan seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya kita masukkan namanya. Untuk nama, karena ini string, kita harus memberikan kutip ya, tanda kutip ya, untuk setiap teks atau string. Niko. Lalu untuk alamatnya kita berikan Cirebon. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah sudah kita masukkan seperti ini, selanjutnya kita tutup kurung dan jangan lupa titik koma. Oke, untuk NIM sudah kita masukkan, namanya Niko, alamatnya Cirebon. Oke, kita langsung klik go yang ada pada pojok bawah ini. Oke, satu row telah dimasukkan ya. Kita bisa lihat di browse. Nah, di sini data yang telah kita input tadi, insert menggunakan
perintah insert telah masuk ya. Nah, ini untuk NIM-nya, namanya sudah, dan alamatnya juga sudah. Nah, di sini juga ada perintah untuk melihat sebuah data ya. Kalau kita menggunakan perintah, kalau tadi kan langsung ke browse ya, karena di sini udah ada tabel yang disediakan. Namun kalau menggunakan perintahnya, ini udah ada nih. Kita bisa seperti ini. Select, kita tulis aja deh. Select. Nah, kita gunakan perintah bintang from mahasiswa. Kita sebutkan tabelnya ya. Nah, ini untuk perintah bintang ini itu untuk menunjukkan keseluruhan ya. Ini tuh all ya, jadi keseluruhan. Ketika kita klik go, nah maka yang akan muncul seperti ini. Dia akan menampilkan keseluruhan seperti NIM, nama dan alamat. Tapi jika kita ingin memunculkan beberapa saja, contoh select. Nah, di sini kita mau muncul apa nih? NIM-nya aja, alamatnya aja, ataupun namanya aja ya. Contoh misalkan NIM from mahasiswa. Nah, go, nanti akan muncul NIM-nya aja ya, seperti itu. Kalau pengen yang dimunculnya dua, misalkan nama, tapi sudah koma ya kalau dua, alamat, lalu from mahasiswa, klik go. Nah, nanti yang di sini akan muncul nama dan alamat. Jadi NIM-nya nggak ke bawah ya. Aduh, kepencet apa lagi? Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengubah ya, atau mengupdate data yang telah kita buat tadi. Nah, contoh di sini saya akan mengubah sebuah nama yang telah ada dan alamat ya dari NIM sekian. Kita langsung saja masuk lagi ke SQL. Nah, untuk perintahnya sendiri kita menggunakan perintah update ya, update. Lalu kita sebutkan nama tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Nah, langsung kita pakai perintah set lagi ya. Nah, di sini kan tadi yang akan kita ubah itu nama ya, nama dari Niko dan alamatnya. Nah, langsung saja kita masuk ke nama. Nah, di sini langsung aja masukin namanya mau diubah apa. Tadinya kan Niko ya. Di sini contoh kita mau ubah jadi Nicholas. Dan alamatnya kita ubah menjadi apa ya? Bandung lah contoh. Bandung ya. Nah, di sini kita masukin perintah lagi ya. Jadi where ya, ini tuh di mana, NIM sama dengan 11223344. Nah, jadi di sini yang menjadi kata kuncinya adalah NIM kita ya. Jadi NIM ini adalah menjadi sebuah acuan di mana data kita ditempatkan ya. Kita udah update mahasiswa tabelnya, set nama yang ingin nama kita selanjutnya ingin jadi apa, lalu alamatnya juga, di mana NIM-nya adalah 11223344. Nah, kalau sudah selesai kita bisa klik go lagi. Nah, di sini ada yang salah nih. Apa nih? Oh, ini ada yang salah. Oh, ini. Sorry. Nah, untuk setiap penginputan ya, space dari nama ataupun alamat, kita harus jangan lupa kasih koma ya, karena ini sensitif. Nah, kalau udah kita go lagi. Nah, satu row telah berhasil ya. Kita bisa lihat lagi ke browse. Nah, di sini udah berubah ya, untuk namanya yang tadinya Niko menjadi Nicholas, yang tadinya Cirebon menjadi Bandung ya. Kita praktekkan sekali lagi. Mungkin kita akan mengubah alamatnya aja ya, karena alamat saya benar di Cirebon bukan di Bandung. Maka kita ketikkan lagi perintah update, masukkan lagi tabelnya mahasiswa, lalu kita set. Kita bisa langsung saja ke alamatnya ya. Alamat sama dengan Cirebon, karena saya alamatnya di Cirebon. Where, di mana ya, NIM-nya adalah 11223344.
Ah, ini salah lagi, salah mulu. Ya, ini jangan lupa kasih ini ya. Kasih kutip. Jangan. Kasih kutip karena ini sangat sensitif, teman-teman. Nah, kalau udah kita klik. Apa lagi nih? Where? Nah, ini kan terlalu buru-buru nih, guys. Nah, ini nim nih harusnya bener nih. Nah, udah bener ya. Tadi cuman nimnya lupa diketik. Nah, udah kan? Nah, ini sudah balik lagi ke Cirebon ya untuk alamatnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan implementasikan yang delete ya. Bagaimana cara kita menghapus sebuah isi dari sebuah table ataupun menghapus tabelnya dan juga menghapus database ya. Oke, kita langsung masuk ke SQL lagi. Setelah masuk ke SQL, kita gunakan perintah delete from ya. Kita hapus dari tabel mahasiswa where di mana NIM-nya adalah 11223344. Nah, jadi yang akan kita hapus adalah data yang telah kita buat tadi ya. Jadi delete from, kita sebutkan nama tabelnya, di mana NIM-nya adalah sekian. Langsung kita klik go, langsung kita oke aja. Kamu yakin untuk menghapus? Nah, kita ke browse. Nah, maka data yang telah kita buat tadi di sini itu akan terhapus ya, secara permanen. Selanjutnya kita akan menghapus tabelnya ya. Untuk tabel sendiri tidak menggunakan perintah delete ya, tapi menggunakan perintah drop, lalu table, kita sebutkan tabelnya mahasiswa. Nah, lalu kita klik go, oke lagi. Nah, maka di pojok kiri ini akan hilang ya, akan terhapus. Begitupun sama dengan universitas. Ini adalah database-nya ya, sebuah wadah. Sama, kita menggunakan perintah drop, tapi di sini database ya, bukan table lagi, database. Masukin namanya universitas. Oke, kita langsung go. Nah, maka akan hilang dan akan kosong seperti awal. Oke, itu tadi bagaimana cara kita mengimplementasikan sebuah perintah SQL ya, yaitu CRUD ya, create, read, update, dan delete di dalam sebuah database ya. Mungkin cukup sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai SQL ya, perintah SQL. Cukup itu. Terima kasih.